أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله Ibu masih berpikir lagi. Malam hari raya, Nato. Dengarlah suara beduk itu bersaut-sautan. Pada malam seperti inilah, ayahmu meninggalkan ibu tanpa sepatah kata apapun. Iya. Besok, sehabis sholat hari raya, akan kau ampuni semua dosanya. Kenapa Ibu masih ingat lagi masalah kau itu, Bu? Silakan dia saja tidak ingat lagi kepada kita. Aku merasa bahwa ayahmu masih ingat kita, Nato. Dimaksud kemana, Bu? Mengantar jahitan tadi. Loh, bukankah seharusnya dia tidak harus bekerja 5 tahun pulang lagi? Biarlah, Nato. Jika ia sudah tahu nanti, kepandaiannya tidak akan sia-sia. Sebenarnya Ibu mau bilang kan kalau gajiku tidak cukup untuk makan kita sehari-hari. Bagaimana di lamarannya, Bu? Nampaknya Mintarsi belum mau bersuami, Nato. Tetapi pihak orang tua lelaki selalu saja mendesak ibu. Biarkan saja, Bu. Uang mereka kan banyak. Uang ya, Nato. Maaf, Bu. Bukan maksudku untuk menjual adik sendiri. Aku di mata duitan. Ayahmu dulu seorang hartawan yang mempunyai kekayaan yang sangat banyak. Mewah di waktu kami kawin dulu. Tetapi kemudian semua itu hanya menjadi pokok pohon yang ditiup angin. Buahnya gugur, Nato. Karena uang, Nato. Tidak, Nato. Aku tidak mau terkena 2 kali. Aku tidak mau adikmu bersuamikan seorang hartawan seperti aku sendiri. Biarlah ia hidup sederhana dan mempunyai suami yang berbudi tinggi. Mesti, Nato. Tapi kalau ada keduanya kan bagus, Bu. Ada harta, ada budi. Di manalah kita mencari, Nato? Adik kau Mintarsi hanyalah seorang gadis biasa saja. Ditambah lagi keadaan kita sekarang susah. Kita tidak ada uang di rumah ini, Nato. Sebentar lagi uang simpananku akan habis pula. Ini semua karena ulah ayah. Mintarsi pun jadi merasakan kepahitannya hidup. Sejak kecil dia menderita. Kita harus mengatasi ini semua, Bu. Aku sebagai abang ini merupakan kewajibanku. Coba saja, aku punya uang 1 juta saja. Untuk perkawinan Mintarsi, 500.000 saja sudah cukup, Nato. Sesudah Mintarsi nanti, datanglah giliranmu, Nato. Aku kawin, Bu. Aku belum bisa merasakan kesenangan-kesenangan itu sekarang ini, Bu. Sebelum saudara-saudaraku senang dan Ibu bahagia atas jerih payahku, Bu. Aku sudah merasa bahagia kalau kau bahagia juga, Nato. Karena nasibku bersuami tidak baik benar. Dan kata orang, bahagia akan turun kepada anaknya. Pada malam hari raya seperti ini, aku tidak tahu apa yang harus aku kerjakan. Tetapi Maimun kemana, Bu? Lemas-lemas pulang. barangkali kerjaannya banyak. Karena katanya bulan depan dia akan naik gaji. Wah, betul itu, Bu. Maimun memang pintar, otaknya encer. Tapi
Dia tidak punya uang lebih untuk menyekolahkannya lagi. Tapi jika ia mau berusaha, dia akan menjadi orang yang sangat berharga di masyarakat. Narto, siapa gadis yang bersamamu hari itu? Itu cuma karena sengaja, Bu. Tapi aku merasa bahwa kau cocok dengannya. Walaupun gadis itu terlihat lebih tinggi derajatnya daripada kita. Tapi kalau kau suka, Buat apa memikirkan tahun sekarang, Bu? 10 tahun lagi, kalau semuanya sudah beres. tapi kalau kita sudah menikah, kau mesti juga Narto. Karena kau kan sudah tua. Waktu ayahku pergi pada malam hari raya itu, ku peluk anak-anakku semuanya. Hilang akalku. Sudahlah, Bu. Untuk apa mengulang hal yang dulu? Bu, Bang. Oh, tidak. Agak lambat hari ini, Mon. Tadi berbuka puasa di mana? Kerja dulu Bu, tadi aku buka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah buat perkawinan si nanti. Mana dia Bu? Mengadakan jahitan. Bang, ada kabar nih. Tadi pagi aku berjumpa dengan seorang tua yang mirip sekali dengan ayah. Oh, gitu. Waktu pagi tadi, Fatih berbelanja di sentral, ia berjumpa dengan sang tua yang umurnya 60 tahunan. Ia kaget juga. Katanya, ia mirip sekali dengan Raden Saleh. Tetapi orang itu menghilang ke banyak. Nggak mungkin dia dari sini. Aku kira dia juga sudah meninggal atau pindah ke luar negeri. Semenjak 20 tahun yang lalu, ia pergi pada malam hari raya itu. Kata orang, dia ada di Singapura Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Dan kata orang, di sana dia punya toko yang sangat besar. Dan kata orang juga, hidupnya sangat mewah. Ya, tapi anaknya makan lumpur. Tapi kemudian tidak ada lagi kabar tentang ayahmu. Apalagi sesudah perang ini, di mana kita bertanya? Bagaimana Bapak ayah Bu? Ayahmu, waktu dia masih muda, dia tidak suka belajar, tidak sepertimu. Dia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu sangat disegani orang. Ia suka meminjamkan uang ke sana mari. Dan itulah. Selama hari raya ini berapa hari kau libur, Bun? 2 hari Bang. Oh iya, hampir lupa. Ibu akan mengambil makanan dulu ya di dalam. Masih ada yang ibu taruh di meja. Kapan Pak Tirta bertemu dengan orang itu, Mon? Kemarin sore Bang, sekitar jam 6:30. Oh, gitu. Bagaimana dengan pakaiannya? Sudah tidak bagus lagi Bang. Pakaiannya sudah compang-camping dan kopiahnya sudah hampir putih. Oh, Bang, kau masih ingat Bapak ayah kan? aku sudah tidak ingat lagi. Semestinya Abang masih ingat. Soalnya waktu itu umur Abang sudah 8 tahun. Sedangkan aku saja masih ingat, walaupun samar-samar. Sudah lama aku memaksakan diriku untuk melupakannya. Pak Tito banyak cari tentang ayah. Ya, kata orang, dulu ayahmu adalah orang yang baik. Jika ia berada di sini sekarang bersama anak-anaknya, pasti ia akan senang. Ini tadi seharusnya sudah pulang sekarang. Mana dia? Bang, ada orang ini. Tadi pagi aku berkenalan dengan dia. Lalu dia mengajarkan aku bahasa India. Setelah itu aku juga mengajarkan bahasa Indonesia kepada dia. Setelah itu, kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar kau dapat berharga di lingkungan masyarakat. Tidak seperti aku hanya lulusan sekolah rendah. Tapi kau lulusan sekolah yang tinggi. Bekerja keraslah. Aku percaya kau dapat memenuhi tuntutan zaman sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berbuka puasa semuanya? Dari tadi kami menunggu kau, tapi lama benar.
Makanlah apa yang kau lihat di luar, Mintasi. Waktu aku lewat di jalan tadi, Bang Narto, dengar dulu. Ya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan ini. Dari jembatan, melihat ke arah rumah ini. Nampaknya seperti seorang pengemis. Orang tua, bagaimana rupanya? Hari begitu gelap, Bang, jadi tidak terlalu kelihatan. Tapi orangnya agak tinggi. Coba aku lihat. Siapa Mun? Tidak ada apa kelihatannya. Malam hari raya seperti ini, ia berlalu dulu itu. Mungkin Sudahlah Bu, jangan mengulang kaji yang lama. الله أكبر الله أكبر waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, masih banyak kenangan yang tak dapat ibu lupakan. Nak, mungkinkah ia kembali juga? الله أكبر ولله Assalamualaikum. Apa benar ini rumahnya Nina Saleh? Astagfirullah, itu suara ayahmu, Nak. Ayahmu pulang. Nina, engkau Nina? Saleh, ini engkau, Saleh. Mengapa engkau banyak berubah sekarang? Iya, aku berubah Nina. 20 tahun perceraian membuat wajahku berubah. Dan ini tentunya anak-anak kita semua ya? Iya, ini adalah anak-anakmu semuanya. Mari duduk dan pandangilah mereka. Apa aku boleh duduk Nina? Tentu saja boleh. Mari. Ayah, Maimun ayah. Maimun, engkau sudah besar sekarang nak. Waktu aku pergi dulu, kakimu masih lemah dan tak dapat berdiri. Dan Nona ini siapa? Saya Mintasi, Ayah. Ya, Mintasi. Aku dengar dari jauh, aku mendapatkan seorang anak lagi, yaitu seorang putri. Kau cantik Mintasi, seperti ibumu di masa muda. Aku sangat senang sekali dan tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku juga tak tahu harus memulai berbicara ini dari mana. Anak-anakmu sekarang sudah besar semuanya. Aku kira ini adalah bahagia yang paling besar. 10 tahun aku menjadi saudagar dan kepala perusahaan. Tapi semua itu terbakar habis. Dan setelah itu, semua yang kukerjakan tidak lagi sempurna. Dan di saat itulah yang tergambar di dalam jiwaku hanyalah seorang keluarga, anakku dan istriku. Santo, maukah engkau memberikan air segala saya? Hanya engkau yang tidak. Narto, ayahmu yang berbicara itu, Nak. Harusnya kamu bahagia. Sudah semestinya ayahmu kembali kepada anak-anaknya yang sudah lama tidak bertemu. Jika Narto tidak ingin memberikan air segelas air, Maimunlah yang akan memberikan. Maimun, maukah engkau memberikan air segelas air? Baik ayah. Maimun, kapan kau memiliki seorang ayah? Gunarto! Kami tidak punya seorang ayah, Bu. Kapan kami punya seorang ayah? Gunarto, apa katamu itu? Kami tidak punya seorang ayah, Bu. Jika kami memiliki seorang ayah, untuk apa kami batin tulang selama ini? Dulu, saat aku kecil dan bersama ibu, hampir tidak kami masuk ke dalam laut hanyut untuk ibu cepat sadar. Dan kau dulu, saat kau duduk di bangku sekolah rendah, kau menangis. Kenapa kau menangis? Kau tidak dapat beli kelereng seperti teman-temanmu. Baju kau samping-samping, robek, penuh tambalan. Karena apa? Karena kau memiliki seorang ayah. Tapi bang, lihat saja, ibu saya sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang wanita. Dulu, saat aku kecil, aku menangis di pangkuan ibu. Aku merasa sedih, merasa kelaparan, kehausan, penyakitan. Ibu selalu berkata, ini semua salah ayahmu. Ayahmu yang bersalah. Dulu, aku bekerja sebagai budak suruhan dan ibu sebagai tukang mencuci pakaian. Aku ingat, dulu ia lari bersama wanita asing
dia tinggalkan ibu, dia tinggalkan semuanya, dia tinggalkan hutang-hutang yang sangat amat banyak, sehingga aku menggunakan tabunganku untuk membayar hutang-hutangnya. Ia pergi membawa hawa nafsunya yang membawa ia ke neraka. Gunarto! Bang, tapi bang, lihat ayah sekarang. Dia sudah tua bang. Hanya karena dia orang tua yang masuk sembarang rumah kita, kau bilang dia ayah kita. Bodoh kau. Tapi bang, dia darah kita. Baik pun kelakuannya, kita tetap anak yang harus menjaganya. Setelah ia melepaskan hawa nafsu di mana-mana dan kau menyuruh kita semua untuk merawatnya, memang betul. Benar kau. Sampai hati benar kau berkata begitu kepada ayahmu. Ayah kandungmu. Aku memang punya ayah kandung, Bu, tapi ia selalu meninggal 20 tahun yang lalu. Aku dibesarkan oleh Gunarto sendiri. Aku tidak berhutang budi kepada siapapun. Aku merdeka semerdeka-merdekanya, Bu. Aku mengaku, aku memang berdosa kala itu. Dan itulah sebabnya aku kesini, untuk memperbaiki semua kesalahan dan dosaku. Tapi engkau benar, Narto. Aku tidak dapat diterima di sini dan tidak bisa kembali. Tapi tahukah engkau, Narto, dulunya aku adalah saudagar, orang kaya raya, uangku berjuta-juta. Tapi aku hanya pengemis sekarang yang diusir oleh anak kandungku sendiri. Tapi biarlah, aku akan pergi. Tunggu dulu ayah. Jika bang Narto tidak mau menerima ayah, akulah yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, kau pernah menerima pertolongan apa dari dia? Aku hanya pernah menerima pukulan dan tamparan dari dia. Sebiji darahku, aku tidak pernah menerima pertolongan dari dia. Jangan begitu keras bang Narto. Kau dukung dia, kau lupa aku yang dulu membiayaimu dari hasil kerjaku sebagai upah suruhan, sebagai kerja kuli, dan sekarang kau malah mendukung dia. Aku mengerti. Aku hanya akan mengganggu dan tidak dapat di sini. Aku hanya akan mengganggu kedamaian dan keindahan keluargaku saja. Baiklah, biarlah aku orang pergi. Ini adalah jalan yang terbaik. Tunggu dulu ayah. Apa ayah punya uang? Apa ayah sudah makan? Kemana ayah akan pergi sekarang? Tepi sungai maupun jalan sungai. Aku hanya seorang pengemis sekarang. Seharusnya aku malu untuk masuk rumah sini. Baiklah, aku akan pergi. Malam hari raya seperti ini, dia datang dan pergi untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang ditiup angin topan yang begitu kencang. Demikianlah nasib ibu, nak. Bang, tidak bisa kamu memaafkan ayah? Besok hari raya, sudah semestinya kita saling memaafkan. Abang tidak kasihan? Kemana dia akan pergi setelah itu? Tidak ada rasa balas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab kepada adik-adiknya yang tidak bahaya ini. Hujan deras seperti ini, abang menyuruh ayah pergi. Dia ayah kita, bang, ayah kita sendiri. Mengapa kalian hanya melihatku sebagai terdakwa? Mengapa kalian semua menyalahkanku? Aku sudah hilangkan semua rasa itu. Sekarang pilihan kalian hanya dua, dia atau aku. Tidak, aku akan panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang abang mau lakukan. Jika perlu, bunuh saja aku kalau abang mau. Aku akan panggil kembali ayahku pulang. Ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Maimun, kembali. Mana ayah, bang? Mana ayahmu? Aku tidak tahu. Hanya pakaian dan kopi ini saja ditemukan. Di mana kau menemukan ini? Di bawah aku di dekat jembatan. Jadi, ayah terjun ke sungai. Gunarto! Ayah, Tidak mungkin, Gunarto. ayah tak kuat mendengar penghinaanku. Dia yang biasa dihormati. Aku membunuh ayahku. Karena manusia tidak akan paham apa artinya menghargai sebelum ia merasakan kehilangan. Ayahku pulang. Usmar Ismail.